Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 392. Setahun kemudian, umat Islam memasuki Makkah dengan damai. Yang dulu pahit, ternyata pintu manis di masa depan. Rasulullah mengajarkan, kadang menahan diri bukan tanda kalah, tapi cara melindungi yang kita sayangi. Herlina menghela napas panjang, lalu mencondongkan tubuh, jemarinya meraih tangan putrinya. "Nak," suaranya merendah, tapi tegas. "Kamu pikir perceraian akan membuatmu menang? Tidak. Itu hanya akan membuat setan bersorak. Dia paling gembira melihat rumah tangga runtuh. Jangan beri dia kesempatan. Jangan biarkan dia tepuk tangan di atas penderitaanmu." Azarin tak membalas. Matanya mulai redup, bibirnya mengatup rapat. Wajahnya berubah sendu, namun dia tetap berdiri tegak. Di sudut hatinya, kata-kata ibunya bergema, tapi belum sanggup dia lepaskan genggaman pada rasa kecewa yang masih membakar. Herlina menunduk sejenak, lalu pandangannya beralih pada perut Azarin yang kini membuncit lembut di balik daster longgar. Tatapannya melembut, tetapi ada sorot tegas yang tak bisa disembunyikan. "Nak, kamu sadar, kan? Ada dua hati yang sedang kamu jaga sekarang. Bukan cuma hatimu sendiri," ucapnya perlahan, namun setiap kata seperti menancap. Azarin menatap air yang mengalir, seolah suara ibunya bercampur dengan gemericik itu. "Aku tahu, Umi. Tapi semua ini terlalu berat. Luka ini belum mengering." Herlina mengangguk pelan. "Umi tahu. Umi gak akan pura-pura bilang semua baik-baik saja. Umi mungkin tidak tahu, atau bahkan mungkin Umi lupa rasanya dikhianati. Tapi, Nak, di dalam dirimu, ada dua anak yang kelak akan bertanya siapa ayahnya, dan akan menatapmu mencari jawaban." Azarin menggigit bibir, suaranya bergetar. "Kalau ayahnya sendiri yang membuatku hancur, apa aku harus tetap membiarkannya dekat?" Herlina mengelus bahu putrinya. "Bukan soal membiarkan atau mengusir, ini soal bagaimana kamu menjaga hatimu dan hatinya. Dan jangan lupa, Alina itu anak. Dia tidak pernah berkata apa-apa, tapi hatinya pasti merindukan ayahnya. Kerinduan itu tidak bisa kamu patahkan dengan larangan atau amarah." Azarin menghela napas panjang, matanya mulai berkaca. "Umi, aku takut. Takut kalau dia kembali, semua luka ini terbuka lagi. Aku akan trauma. Takut itu wajar. Tapi jangan biarkan ketakutan memutuskan segalanya untukmu. Kalau kamu memang belum siap menerima, itu bukan dosa. Tapi jangan juga menutup semua pintu. Kadang, pintu tidak harus dibuka lebar, cukup sisakan celah untuk cahaya masuk." Azarin terdiam. Kata-kata ibunya seperti menuntunnya di lorong yang gelap, walau hatinya belum sanggup melangkah keluar. "Tenangkan pikiranmu. Umi tidak akan membahas lagi sampai kamu siap," ucap Herlina sambil membela wajah Azarin. Tak ada balasan, hanya anggukan singkat. Kemudian disusul suara kran yang akhirnya terdengar ketika mereka mulai mengambil air wudhu. Di luar, di belakang rumah, seseorang yang tak mereka lihat mungkin saja telah mendengar setiap kata, dan kata-kata itu menancap lebih dalam daripada yang Azarin bayangkan. 49. Din melangkah pelan, hampir tanpa suara, meninggalkan belakang rumah Azarin. Uap tipis keluar dari mulutnya setiap kali dia menghela napas, bercampur dengan aroma tanah basah dan pucuk de yang baru tersentuh embun malam. Suara serangga di kejauhan hanya menjadi latar samar, kalah oleh gema kata-kata Azarin yang terus berputar di kepalanya, menyayat tiap sudut hatinya. Setiap kata yang keluar dari bibir istrinya itu terasa seperti serpihan kaca, menancap tanpa ampun di dadanya.
Dia tak berani mendekat, tak sanggup membela diri. Hanya diam, lalu pergi, karena itulah satu-satunya cara agar dia tak menambah luka yang sudah terlalu dalam. Sesampainya di villa, Din mendorong pintu dengan gerakan lelah. Aroma kayu basah menyambut, tetapi tak memberi rasa nyaman. Dia menjatuhkan diri ke sofa, membiarkan tubuhnya tenggelam di empuknya busa, namun pikirannya tetap tegak berjaga, gelisah, resah, kacau. Pandangannya kosong menatap langit-langit, membiarkan jarum waktu berjalan tanpa dia sadari. Di luar, angin malam berdesir, memukul jendela kaca. Di dalam, hatinya lebih gaduh dari badai. Din menunduk, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Ya Allah! Desahnya lirih, nyaris tanpa suara. Tak ada air mata, hanya sesak yang menolak pergi. Beberapa saat dia terdiam begitu saja, sebelum akhirnya berdiri. Tangannya meraih gayung, membasuh wajah, tangan, dan kakinya. Air wudhu terasa sedingin es, tapi justru membangunkan kesadarannya yang nyaris runtuh. Salat Isya yang tertunda pun dia tunaikan. Sujudnya terasa lebih lama, seperti ingin membiarkan seluruh berat di dadanya tertinggal di lantai tempat keningnya menyentuh sajadah. Setiap lafaz doa keluar dengan getir yang tertahan, bibirnya bergetar memohon kekuatan. Usai salam, Din tetap duduk di atas sajadah. Pandangannya menerobos ruang yang temaram. Pikiran berkecamuk, bagaimana caranya menjaga Azarin, tanpa membuatnya semakin terluka oleh kehadirannya. Setelah sekian lama hanya menunduk dalam diam, seolah doanya terjawab, sebuah ide cemerlang terlintas. Segera dia meraih ponsel di meja samping. Layar menyala, memantulkan cahaya pucat ke wajahnya yang letih. Segera meraih ponselnya yang tergeletak di meja kecil samping ranjang. Jemarinya membuka aplikasi Facebook Marketplace, mengetikkan beberapa kata kunci. Pandangannya menelusuri deretan foto dan deskripsi barang. Sesekali dia mengetuk layar, memperbesar gambar, lalu menggeleng dan kembali mencari. Ah! Ini dia. Bibirnya bergumam pelan, matanya memantulkan kilatan kecil, campuran harapan dan tekad. Dia mengetuk tombol pesan, lalu mulai mengetik cepat. Bisa dikirim besok pagi. Kalau perlu saya bayar ongkos kirimnya berapa saja. Tolong, ini penting. Hanya selang 1 menit, balasan datang dari pemilik toko. Bisa, Pak. Kami usahakan pagi-pagi sekali. Din tersenyum tipis. Tangannya mengetik balasan singkat. Terima kasih. Saya tunggu. Dia meletakkan ponselnya di pangkuan, lalu bersandar. Ada sesuatu yang hangat menelusup di balik dadanya yang tadi terasa beku. Meski dingin Pangalengan menusuk hingga menembus villa, ada percikan kecil yang mulai menghangatkan hatinya. Kepalanya menunduk, dia tersenyum tipis. Mulai besok, aku akan menjagamu, dan membuatmu jatuh cinta lagi dengan caraku, sayang. Pelan-pelan, tanpa kamu sadari. Matanya terpejam sesaat. Dalam kepalanya, dia membayangkan senyum Azarin yang dulu, senyum yang hangat, penuh cahaya. Dia ingin melihat senyum itu lagi, meski harus menempuh jalan yang panjang dan berliku. Malam itu, Din tidak langsung tidur. Dia duduk lama di kursi dekat jendela, menatap hamparan kebun yang gelap dibalut kabut. Besok pagi, langkah pertamanya akan dimulai, langkah kecil untuk kembali masuk ke hati perempuan yang kini dia cintai lebih dari apapun. 50. Usai menunaikan salat subuh, udara dingin Pangalengan masih menusuk hingga ke tulang. Azarin menegakkan tubuhnya perlahan, seolah rasa kantuk yang tersisa tertahan oleh sesuatu yang menggelitik pikirannya. Perutnya memang tak terlalu lapar, namun entah mengapa,
Tiba-tiba saja ia terbayang aroma manis kue putu, legit klepon, dan gurihnya risol yang baru diangkat dari penggorengan. Dia bangkit dari sajadah, merapikan mukena, lalu berjalan keluar kamar. Lantai semen yang dingin membuat telapak kakinya sedikit menggigil, tapi keinginannya akan jajanan pasar membuat langkahnya lebih cepat menuju dapur. "Mbak Santi," panggilnya pelan sambil menoleh ke sekeliling. Suara gemericik air dari keran di sudut dapur terdengar. Mbak Santi, dengan rambut disanggul seadanya, sedang mencuci piring sisa semalam. Uap tipis dari air hangat naik bersama aroma sabun. "Mbak," suara Azarin terdengar agak ragu, tetapi matanya berbinar. "Tiba-tiba aku pengen jajanan pasar. Ada gak di sekitar sini yang jual pagi-pagi begini?" Mbak Santi menoleh, sedikit terkejut. "Jajanan pasar? Waduh, jam segini biasanya belum ada yang lewat, Mbak. Paling nanti sekitar jam 7 baru ada yang jual keliling." Azarin menghela napas, memegangi perutnya yang tak benar-benar lapar. "Entahlah, Mbak, rasanya seperti kangen sesuatu. Tapi aku gak tahu apa. Aku cuma merasa, kalau makan jajanan pasar, hati ini bakal tenang." Mbak Santi mengerutkan kening, lalu memandang Azarin agak lama, seakan ingin menebak apa yang sebenarnya sedang dia rasakan. "Kalau mau, kita jalan sebentar ke warung depan. Kadang-kadang mereka sudah nyiapin lemper atau apem buat orang-orang yang berangkat kerja pagi." Azarin terdiam. Matanya mengarah ke pintu dapur yang langsung menghadap pekarangan sepi. Ada rasa takut keluar, seperti biasa. Tapi ada juga rasa ingin memenuhi keinginan hatinya yang entah mengapa begitu mendesak. "Kalau gitu," Azarin menarik napas panjang, "Mbak temenin aku, kita beli sekarang." Mbak Santi tersenyum, lalu mengangguk. "Siap, Mbak. Tapi pakai jaket tebal, ya. Udara di luar bisa bikin badan gemetar." Di saat yang sama, Herlina keluar dari kamarnya sambil merapikan jilbab, langkahnya santai tapi tatapannya penuh selidik. "Ada apa sih ini pagi-pagi sudah ramai?" tanyanya dengan nada bercanda, sambil memiringkan kepala. Azarin yang sedang menuang air ke dalam gelas tersenyum tipis. "Gak, Umi, aku cuma lagi kepengen jajanan pasar." Herlina menatap sambil tersenyum penuh arti. Kayaknya cucu Umi lagi kangen ayahnya, nih." Senyum Azarin langsung meredup, matanya berkedip cepat seolah menepis sesuatu. "Loh, apa hubungannya Aza pengen kue lapis sama Mas Din?" protesnya sambil mengerucutkan bibir. "Ya, siapa tahu, kan? Orang kalau kangen itu suka aneh-aneh. Bisa saja kepengen makanan tertentu yang dulu pernah dimakan bareng," balas Herlina, suaranya lembut, tetapi nadanya nakal. Azarin menghela napas, menaruh kembali gelas di meja. "Umi, tolong, jangan dikait-kaitin. Aku ngidamnya karena memang mau makan, bukan karena kangen seseorang." Herlina tersenyum miring, tak mau kalah. "Ya, tapi mana Umi tahu isi hatimu yang sebenarnya?" "Umi." Nada suara Azarin meninggi sedikit, matanya memicing. "Kalau Umi masih godain Asa, 51. Mogok makan sekalian." Herlina malah terkekeh, pura-pura tak peduli. "Ya sudah, kalau mogok makan nanti kleponnya Umi kirim ke Nakdin saja." Mbak Santi yang dari tadi diam ikut menahan senyum, sementara Azarin mendengus, melipat tangan di dada. "Umi itu ya, suka bikin kesel. Aku gak mau bahas Mas Din." Baiklah, ucap Herlina sambil mengangkat tangan seolah menyerah, tapi matanya masih menyimpan guratan jahil.
Tapi kalau tiba-tiba nanti kamu makan klepon sambil senyum sendiri, Umi tahu alasannya. Azarin memutar mata ke atas. Ya Allah, sabarkan hamba-Mu ini. Namun, di balik ekspresi kesalnya, hatinya diam-diam terasa berdesir. Dia lalu kembali kamarnya dan bersiap ke warung yang Mbak Santi katakan. Tak berselang lama, dia bersiap, kini tubuhnya sudah berbalut jaket tebal, jilbab dan cadarnya. Dia pun keluar dari kamar, dan melihat Mbak Santi baru selesai mencuci piring, dan kini sedang mengeringkan tangannya dengan kain yang tergantung di dekat pintu. Ayo, Bu, ujarnya sambil tersenyum. Azarin mengangguk penuh semangat. Siap. Yuk, kita berangkat. Kedua pun berjalan bersama menuju ruang tamu. Begitu tiba, Mbak Santi segera membuka kunci, lalu meraih gagangnya. Daun pintu pun terbuka perlahan. Namun detik berikutnya, senyum di wajah Mbak Santi menghilang. Azarin yang juga berdiri di belakang Mbak Santi refleks menyela ke depan karena penasaran dengan raut wajah Mbak Santi. Saat itu juga, semangat di wajahnya lenyap. Seorang pria berdiri terpaku di sana. Bajunya lusuh, warnanya entah putih entah abu, tak lagi jelas karena bercampur noda tanah dan minyak. Celananya robek di bagian lutut, ujungnya compang camping. Rambutnya kusut, memanjang tak terurus, seperti tak pernah tersentuh sisir selama berbulan-bulan. Wajahnya ditubuhi janggut yang juga tak terurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan di pelipisnya terlihat bekas luka yang mulai menghitam. Sepasang matanya sayu, merah berair, namun sorotnya tak liar, lebih mirip tatapan orang yang kelelahan. Azarin tertegun. Detak jantungnya mendadak tak beraturan. Tubuhnya secara refleks mundur satu langkah, jemari mencengkeram ujung cadarnya. Di kepalanya, bayangan buruk langsung berkelebat, bagaimana jika pria itu ODGJ? Bagaimana jika tiba-tiba menyerang? Mbak Santi yang berdiri di belakangnya ikut menegang, pandangannya bergantian menatap Azarin dan sosok asing itu. Pria itu mengangkat wajahnya perlahan. Bibirnya pecah-pecah, dan dari celah di antaranya keluar suara serak yang nyaris tak terdengar. Mbak, ada, makan. Azarin menelan ludah, matanya sempat bertemu dengan tatapan pria itu, tatapan yang anehnya, bukan marah atau mengancam, tapi seolah memohon. Mbak Santi menatap Azarin, suaranya pelan. Bu, gimana ini? Azarin menggeleng pelan, namun matanya tetap tak lepas dari pria itu. Aku gak tahu. Tapi, dia kelihatan lemah. Pria itu kembali bicara, kali ini sedikit lebih jelas, meski tetap parau. 3 hari, saya gak makan, Mbak. Cuma minum air hujan. Mbak Santi menelan keras. Dia menoleh ke Azarin, raut wajahnya ragu. Bu, mungkin kita bisa kasih, apa gitu? Roti, atau sisa nasi? 52. Azarin memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan napasnya yang memburu. Ada ketakutan, tapi juga ada rasa iba yang mulai menggerogoti. Aku takut kalau dia tiba-tiba. Enggak, Bu, potong Mbak Santi pelan. Lihat matanya, kayaknya dia cuma butuh makan. Azarin diam. Sekian detik terasa seperti menit. Lalu dia menarik napas panjang, berusaha menguatkan diri. Baiklah, tapi kita kasih di sini aja. Jangan sampai dia masuk. Mbak Santi mengangguk cepat. Iya, Bu. Pria itu memandang mereka bergantian, napasnya memburu. Saya cuma mau sesuap nasi, tolong. Suara lirih itu membuat dada Azarin terasa sesak.
Dia tahu rasa takutnya belum hilang, tapi hatinya tak tega mengabaikan. Azarin dan Mbak Santi melangkah cepat masuk ke rumah. Pintu ruang tamu langsung ditutup rapat, kunci diputar 2 kali hingga terdengar bunyi cekrek yang terasa meyakinkan. Napas Azarin sedikit terengah bukan karena lelah, tapi karena rasa gugup yang belum reda. "Umi," ucapnya dengan napas sedikit terburu, "ada orang di teras rumah." Nada suaranya terdengar setengah gugup, setengah penasaran. Sementara itu, Mbak Santi bergerak cepat, meletakkan panci di atas kompor, mengambil sayur yang tadi pagi dia panaskan ulang. Tidak ada menu baru hari ini, hanya sisa lauk semalam yang sudah dia hangatkan subuh tadi. Herlina menoleh, menghentikan sebentar gerakan tangannya. Dengan gerakan tenang, dia merapikan jilbab yang sedikit miring, lalu bangkit berdiri. "Orang seperti apa?" tanyanya sambil melangkah keluar dapur. Azarin hanya mengangkat bahu, raut wajahnya menyiratkan rasa ragu. "Entahlah, tapi..." Dia tak melanjutkan. Kata-katanya menggantung di udara, seolah takut kalau ucapannya bisa menyakiti hati orang. Mereka berjalan menuju ruang tamu. Herlina lebih dulu menggenggam gagang pintu, lalu mendorongnya perlahan. Pintu berderit halus, mengundang hawa dingin Pangalengan masuk bersama aroma tanah basah. Di balik daun pintu itu, seorang pria duduk di bangku kayu. Pakaian lusuh, rambut awut-awutan, janggut berantakan, wajahnya separuh tertunduk. Namun tatapan matanya, meski hanya sekilas mengandung sesuatu yang terlalu familiar untuk Herlina abaikan. Herlina sempat mengerutkan kening, lalu bertanya dengan nada datar, "Dari mana, Nak?" Pria itu mengangkat wajahnya, tersenyum samar, lalu menjawab pelan, "Dari perjalanan jauh, Bu." Dan di detik itu juga, Herlina tahu. Dia tidak perlu lagi menebak siapa pria itu. Senyum kecil nyaris lolos dari bibir Herlina, tapi dia cepat menahannya. Dia berbalik badan, matanya langsung menemukan Azarin yang berdiri di ambang pintu. Pandangan sang anak penuh tanda tanya, juga kecemasan yang kentara. Herlina segera menyamarkan raut wajahnya, menghapus segala tanda pengenalan. Dia tidak mau Azarin menyadari siapa sosok ini. Dalam hati, dia cukup terkejut, menantunya yang semalam muncul dan bersembunyi di belakang rumah, kini duduk menyamar bak gelandangan di teras. Dia yakin, Din pasti mendengar semua ucapan Azarin di dapur semalam. Tanpa banyak pikir, Herlina membuka pintu lebih lebar dan berkata dengan nada hangat, "Masuklah, Nak. Tidak baik duduk di luar saat udara begini dingin." Perintah itu bagai petir yang menyambar telinga Azarin. Matanya sontak melebar, melotot kaget. Meski 53. Sebagian wajahnya tertutup cadar, keterkejutan itu jelas terlihat dari sorot matanya. Ada protes yang berusaha keluar, namun bibirnya terkunci rapat. Dia hanya bergerak menyingkir, memberi ruang bagi pria itu masuk, sambil menahan napas seakan udara di dalam rumah tiba-tiba terasa sesak. Din melangkah masuk perlahan, membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Tatapannya sekilas mencari wajah Azarin, namun tak berani berlama-lama. Di saat yang sama, langkah kaki terdengar dari arah dapur. Mbak Santi muncul membawa nampan berisi sepiring nasi, beberapa potong lauk, dan segelas air. Begitu matanya menangkap sosok yang baru saja masuk, dia ikut terperanjat. "Loh, Diber masuk, Bu?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Herlina hanya menoleh sekilas, matanya memberi isyarat agar Mbak Santi diam. "Tolong siapkan makan di meja makan saja," ujarnya tenang, tapi tegas.
Mbak Santi menurut, meski matanya masih tak lepas dari pria itu. Azarin, di sisi lain, memilih diam. Tangannya mengepal di balik jilbab panjangnya, menahan sesuatu yang tak mampu dia keluarkan, marah, takut, atau dan bingung dengan keputusan sang ibu. Mungkin keduanya. Pria itu sudah melangkah masuk mengikuti Mbak Santi. Dia lalu duduk di kursi ruang makan, diam menunduk. Nampan berisi nasi, lauk pauk, dan segelas air yang dibawa Mbak Santi kini sudah di depannya. Wangi sayur asam hangat bercampur aroma gorengan tempe menguar di udara. Namun sebelum dia sempat menyentuh sendok, langkah Azarin yang cepat memotong suasana. Azarin menahan lengan ibunya dengan cepat, jemarinya mencengkeram erat seperti ingin menghentikan langkah sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Di balik cadar, sorot matanya menyala penuh keberatan. "Umi, kita bisa bicara sebentar." Suaranya pelan, tetapi syarat tekanan. Herlina menoleh, sempat melirik sekilas ke arah tamu lusuh di meja makan. Bibirnya membentuk senyum tipis yang nyaris tak terlihat. "Boleh. Tapi jangan lama, nak. Ada tamu yang harus dihormati." Tanpa menunggu, Azarin menarik ibunya ke sudut dapur. Langkahnya cepat, hampir menyeret, hingga mereka berdiri cukup jauh dari telinga sang pria. Dapur terasa lebih dingin dari udara luar, atau mungkin itu hawa tegang yang mulai memenuhi ruang. "Umi sadar gak, apa yang barusan Umi lakukan?" Nada suara Azarin bergetar, menahan emosi yang ingin meledak. "Kita bahkan tidak tahu siapa dia. Dari mana Umi yakin dia bukan orang jahat?" Herlina menatap putrinya tanpa tergesa, seolah ingin memahat setiap garis wajahnya di ingatan. "Firasat, nak. Hati Umi bilang dia bukan orang buruk." "Firasat." Azarin menengulang, hampir terbahak sinis. "Umi pikir kita ini hidup di dongeng. Di rumah ini cuma ada perempuan semua. Bagaimana kalau dia pencuri? Bagaimana kalau dia bawa senjata? Bagaimana kalau..." "Asa." Suara Herlina memotongnya, lembut tapi mengandung kekuatan yang membuat kata-kata Azarin tercekat. Tidak semua orang asing datang untuk menyakiti. Ada yang datang hanya untuk bertahan hidup. Azarin menatap ibunya, matanya bergetar di balik cadar. "Umi terlalu percaya. Dunia ini tidak semen yang Umi kira. Umi sendiri yang selalu bilang, perempuan harus hati-hati. Tapi sekarang, Umi justru membuka pintu lebar-lebar untuk orang yang bahkan kita tak tahu namanya." Herlina menghela napas panjang, menurunkan pandangan sebentar sebelum kembali menatap putrinya. "Nak, memberi makan itu bukan hanya soal mengenyangkan perut orang itu, tapi juga soal menjaga hati kita tetap manusia. Umi percaya, kalau kita tulus, Allah akan menjaga rumah ini." "Apa Umi yakin Allah yang jaga, atau Umi cuma berdoa supaya keberuntungan berpihak?" Suara Azarin mulai pecah, meski dia berusaha menahannya. Senyum tipis Herlina tak bergeser, tapi ada sesuatu di matanya, yang dia sembunyikan rapat-rapat. "Umi yakin, nak." 54. Azarin menggeleng pelan, frustrasi. "Kalau saja Umi tahu siapa dia sebenarnya," gumamnya lirih, nyaris tenggelam di antara bunyi sendok dari ruang makan. Herlina menatapnya dalam-dalam. Dalam hati, dia ingin berkata, "Justru Umi tahu lebih dari yang kamu sangka, Asa." Tapi lidahnya menahan, karena waktunya belum tiba. Dia pun lantas membenarkan letak jilbabnya, lalu menatap putrinya dengan sorot mata yang mengandung permintaan tegas. "Sekarang, temani dia makan. Setidaknya biar dia merasa keberadaannya diterima pemilik rumah, bukan dikucilkan."
ucapnya pelan namun mantap. Azarin spontan menatap ibunya lebar-lebar, nyaris tak percaya apa yang baru saja dia dengar. "Umi serius?" serunya, meski suaranya tetap tertahan agar tak terdengar dari ruang makan. Memberi makan saja sudah cukup sebagai bentuk penerimaan, masih ditambah harus duduk menemani. "Di ruang makan kita, Azarin." Herlina menyebut namanya penuh penekanan. "Itu bukan sekadar duduk. Itu menunjukkan kita menghargai tamu yang datang." "Tamu?" Azarin hampir tertawa getir. "Umi, kita bahkan tidak tahu siapa dia. Kita tak tahu dia tinggal di mana, apa pekerjaannya, bahkan namanya pun tidak. Dan sekarang Umi mau aku duduk di ruang makan, ruang yang seharusnya jadi tempat intim keluarga, dengan orang asing seperti itu." Herlina menghela napas panjang, matanya tetap terkunci pada putrinya. "Nak, justru karena dia sendirian dan terlihat terasing, kita harus membuatnya merasa diterima. Bukankah begitu seharusnya ajaran kita?" Azarin menggeleng cepat, hatinya mendidih. "Umi, menghormati itu ada batasnya. Kalau kita tidak menjaga jarak, kita yang akan celaka." "Nak." Herlina meraih tangan Azarin, menggenggamnya dengan hangat tetapi tak memberi ruang untuk menolak. "Kalau kita memberi makan dengan hati, kita tak hanya mengenyangkan perutnya, tapi juga menyentuh jiwanya. Dan itu, Aza, kadang lebih penting dari sekadar rasa aman yang kita kira." Azarin menarik tangannya perlahan, tatapannya menusuk. "Umi pikir aku bisa percaya begitu saja? Mengabaikan semua kemungkinan buruk? Menganggap dia malaikat yang dikirim untuk diuji?" "Kalaupun dia ujian," balas Herlina dengan suara yang nyaris seperti bisikan, "bukankah kita seharusnya lulus, Nak?" Kata-kata itu membuat dada Azarin terasa sesak. Dia menunduk sebentar, menahan gelombang protes yang menggedor-gedor pikirannya. Tapi yang keluar hanya gumaman getir. "Ini, gila."